Bab 2609, Memelihara Pedang Spiritual. Walau kekuatan kelima orang itu menjadi sangat mengerikan sesudah mengerahkan teknik rahasia, ini masih berada dalam kendali Jerry. Mereka berlima tidak punya waktu untuk menghadapi Charles saat ini. Mereka juga tidak menganggap serius Charles, yang membuat Jerry jadi tidak usah terlalu cemas. Charles merasakan kekuatan luar biasa yang dilepaskan oleh kelima orang itu, dia sangat tahu diri. Sesudah mendengar perintah Jerry, dia juga tidak bersikap sok dan segera minggir. Kecuali Jerry bukan tandingan kelima orang itu, dia baru akan bergegas maju untuk Jerry. Adapun Jerry, dia juga ingin segera menyingkirkan kelima orang di depannya. Kalau sampai kelima orang itu bergabung dan mengerahkan kemampuan yang lebih dahsyat, dia mungkin tidak akan bisa menghadapinya dengan tenang. Segera sesudah itu, tubuh kelima orang itu tiba-tiba menjadi berotot, tubuh mereka dipenuhi dengan kekuatan spiritual, dan udara hitam samar juga muncul dari tubuh mereka. Jerry menduga kalau orang-orang kuat dari pasukan Ameriso itu sama seperti orang-orang kuat dari Japino. Mereka semua berlatih beberapa teknik rahasia sesat, kabut hitam di tubuh mereka membawa sedikit aura jahat. Walau para seniman bela diri biasa tidak hancur oleh kekuatan dahsyat mereka, mereka akan mati perlahan-lahan kalau bersentuhan dengan energi jahat hitam yang keluar dari tubuh mereka. Bahkan bisa saja mati tanpa tahu apa yang terjadi. Energi jahat ini seperti racun kronis. Sesudah masuk ke tubuh, energi-energi ini akan secara bertahap melahap darah dan esensi mereka sampai mati. "Anak, pergilah ke neraka." Salah satu lelaki besar berkulit gelap berbicara dengan sinis. Seketika, 5 orang itu menerjang Jerry bagai kilat, aura dahsyat langsung menyelimuti Jerry. "Hancurkan!" Jerry memasang muka serius, dia segera mengayunkan pedang kaisar ke bawah. Aura yang mengerikan hampir membuatnya tidak bisa bergerak. Ini sungguh di luar dugaannya. Kelima orang itu pun dengan cepat menyerbu ke arah Jerry, bersamaan dengan itu mereka juga saling menggenggam tangan masing-masing dan melayangkannya ke arah Jerry dengan ganas. 10 tinju, dengan kekuatan yang bisa menghancurkan dunia. Untungnya, Jerry mengerahkan energinya tepat waktu, pedang kaisar pun menebas dengan kekuatan spiritual yang mengerikan. Dua kekuatan spiritual yang mengerikan bertabrakan satu sama lain dalam sekejap, kemudian gelombang udara yang mengerikan langsung menghempaskan kedua belah pihak. Kuat sekali. Jerry dan 5 ahli dari Ameriso berpikir dalam hati mereka pada saat yang sama. Mereka sama-sama terkejut oleh kekuatan masing-masing. Walau Jerry mempunyai pedang kaisar untuk menghalangi banyak energi spiritual, dadanya masih terguncang oleh kekuatan ledakan yang mengerikan hingga kesulitan bernapas, seolah-olah dirinya terkena bola meriam. Charles, yang berdiri jauh, sangat mencemaskan Jerry. Dia tahu betul kalau dirinya tadi ikut bertarung, pasti akan terluka parah oleh serangan ini. Dia segera mengerti kenapa Jerry baru saja mengatakan kalau apapun yang terjadi sudah tidak bisa dirinya tangani. Dia merasa sangat berterima kasih kepada Jerry. Tidak heran orang-orang itu menyuruh kita untuk berhati-hati. Pemuda ini ternyata sangat kuat. Pedang panjang di tangannya sepertinya sangat kuat. Sesudah membunuhnya, pedang panjang itu akan menjadi milikku. Lelaki berkulit gelap dan kekar itu mempunyai kultivasi tertinggi di antara kelimanya. Di waktu ini, dia memandang pedang kaisar di tangan Jerry dengan serakah. Mata yang lain juga berbinar, tetapi ketika mendengar kata-kata lelaki berkulit gelap kekar itu, mereka merasa tidak puas, hanya saja mereka tidak berani menunjukkannya. Di waktu ini, Jerry mencibir ketika perkataan lelaki berkulit gelap dan kekar itu, "Tenang saja, aku akan memenuhi keinginanmu, dan nanti aku akan menggunakan darah kalian memelihara pedang di tanganku." Bab 2610, Kejam. Para seniman bela diri ini seperti banyak orang kuat yang pernah ditemui Jerry. Mereka hanya melihat kalau pedang kaisar di tangan Jerry luar biasa, tetapi tidak melihat kekuatan yang sebenarnya dari Jerry. Pedang kaisar hanya bisa membantu meningkatkan sedikit kultivasi Jerry. Terlebih lagi, pedang kaisar hanya bisa mengerahkan kemampuan sebenarnya di tangan Jerry. Adapun yang lainnya, mereka tidak memenuhi syarat untuk memilikinya sama sekali.
Jadi walau mereka mendapatkan pedang kaisar, tidak akan ada gunanya. Sejak awal mereka sudah ingin membunuh Jerry. Bagaimanapun, kalau mereka tidak membunuh Jerry, Ameriso tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Di waktu ini, sesudah mereka melihat pedang kaisar di tangan Jerry, niat membunuh mereka terhadap Jerry makin kentara. Walaupun kelima orang itu mempunyai niat masing-masing, 4 orang di antaranya tahu kalau mereka bukanlah tandingan bagi lelaki berkulit gelap dan kekar itu, tetapi mereka masih mempunyai sedikit harapan di hati mereka. Mereka berharap Jerry bisa mengalahkan lelaki berkulit gelap dan kekar itu. Jadi saat itu mereka bisa mengambil kesempatan untuk membunuh Jerry dan lelaki berkulit gelap kekar itu bersama-sama, kemudian merebut pedang kaisar. Tiba-tiba, mereka berlima kembali mengerahkan seluruh kekuatan mereka dan menyerbu ke arah Jerry. Walau Jerry yakin bisa mengalahkan kelima orang itu, dia tidak mau gegabah. Lelaki berkulit gelap dan kekar itu terbang ke udara, dan menendang ke arah Jerry sekuat tenaga. Pada saat yang sama, dia memberi perintah kepada keempat rekannya di sekitarnya, "Kalian berempat hentikan dia, aku akan mengambil pedang panjang dari tangannya." Sebelum dia selesai berbicara, sosoknya sudah muncul di depan Jerry, lalu menendang lagi dengan cepat. Dalam beberapa detik, dia sudah menendang ratusan kali berturut-turut. Sid Jerry mengayunkan pedang kaisar di tangannya dengan cepat, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul, jadi lelaki berkulit gelap dan kekar itu pun tidak berani terlalu dekat dengan Jerry. Pada akhirnya, tendangannya hanya berhasil membuyarkan cahaya pedang mengerikan yang dipancarkan oleh pedang kaisar. Di waktu ini, 4 orang kuat lainnya sudah tiba di depan Jerry dan mengepungnya. Lelaki bertubuh kekar mengambil kesempatan untuk melompat tinggi dan menendang kepala Jerry dengan keras. "Minggir kamu!" Jerry berteriak pelan, pedang kaisar di tangannya dengan cepat berputar 360 derajat. Dia kemudian langsung terbang ke udara dan balik menendang lelaki kekar itu. Duar! Lelaki kekar itu pun terpental. Jerry pun menggenggam erat pedang kaisar dan dengan keras melayangkan tinjunya. Ah! Tinju orang yang tadinya ingin mengambil kesempatan untuk menyerang Jerry secara diam-diam terpotong dalam sekejap, kemudian dia pun menjerit. 3 orang lainnya juga sontak ketakutan dan mundur beberapa langkah. Darah mengucur dari tangan lelaki itu. Matanya merah, dipenuhi kebencian pada Jerry. Bagaimanapun, kalau seorang seniman bela diri kehilangan satu tangan, itu sama saja dengan kematian. Seniman bela diri itu sangat emosi, dia pun meneriaki Jerry, "Nak, aku akan membunuhmu. Jadi hantu pun aku tak akan melepaskanmu, dasar orang Kyushu sialan." Lelaki kekar terkuat di antara mereka baru saja tersungkur oleh pukulan Jerry. Dia bangkit dari tanah dan berjalan dengan goyah. Kebenciannya terhadap Jerry sudah mencapai puncaknya. Dia memandang Jerry dengan sepasang mata besar dan gelap yang penuh dengan niat membunuh. Lelaki kekar itu membentuk segel dengan tangannya, kemudian energi spiritualnya pun segera pulih. Dia berujar kepada Jerry dengan sinis, "Sudah lama aku tidak bertemu lawan sekuat kamu. Nak, aku akan membuatmu menyesal terlahir di dunia ini." Bersambung.